1 kali, tepuk 3 kali. Tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya teman saya sesama CGP Angkatan 9 dari SLB 45 Jakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang telah diberikan, ketersediaan Bapak Ibu berkenan hadir dalam rangka kegiatan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini seyogianya akan memberikan wawasan kepada kita sekalian, memberikan pengetahuan, kita saling berbagi pengalaman positif tentang bagaimana cara kita membentuk budaya positif di satuan pendidikan atau di SMA Negeri 45 Jakarta. Subtema yang akan disampaikan setidaknya ada 6 subtema Bapak Ibu. 3 subtema disampaikan oleh saya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Soheri. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kedua, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah bahwa kegiatan pada pagi hari ini kita sama-sama mengetahui paradigma atau perubahan paradigma belajar. Setidaknya kurikulum Merdeka ini, apa sih yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Setidaknya ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada guru dalam mengajar dan menilai sesuai dengan perkembangan murid. Maksudnya apa? Maksudnya kurikulum Merdeka ini pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, membuat capaian pembelajaran yang sifatnya adalah berdasarkan fase Bapak Ibu, dari fase A sampai dengan fase F. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru diperkenankan membuat tujuan pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajaran sesuai murid yang kita ajarkan, sehingga kita sebagai guru diberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk mengajarkan 1 atau 2 tema tertentu. Misalnya contoh, kalau saya seorang guru matematika di kelas 10F, ada 2 atau 3 materi kepada 1 semester. Tetapi ketika saya sebagai guru matematika sudah memberikan assessment diagnostik, sudah memberikan penilaian atau pretest dalam hal ini, ketika saya lihat ternyata kemampuan matematikanya, jangankan dia memahami misalnya apa Bu, kelas 10 materinya Bu, matematika salah satunya. Kalau kelas 11 misalnya Bu, fungsi, ada apa lagi Bu? Ada lingkaran. Nah, jangankan mengajarin fungsi dan lingkaran, ternyata di kelas 10F penghitungan sederhana saja dia belum mampu. Hasilnya pretest di kelas 10F ternyata anak-anak belum mampu melakukan penghitungan sederhana. Maka kurikulum Merdeka menghendaki Bapak Ibu, mempersilahkan Bapak Ibu mengajarkan sesuai dengan kemampuan murid di kelas tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar pada kurikulum Merdeka yaitu adanya diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran itu adalah dalam hal konten atau bagaimana materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Bisa sifatnya kompleks atau faktual. Kalau kita dulu kenal ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Dalam satu kelas itu nggak semuanya mampu untuk membicarakan misalnya masalah yang kompleks. Misalnya di kelas 10E ternyata ada 5 kelompok. Ya, 5 kelompok sudah kita berikan, sudah kita bagikan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Maka 2 kelompok
misalnya kita ajarkan yang faktanya saja, faktualnya dulu. Karena jangankan dia menganalisis, menjelaskan saja dia belum bisa. Itu dalam sisi konten. Kemudian dalam cara proses atau cara mengajarkan, misalnya pembelajaran bahasa Inggris, ada di situ materi misalnya prosedur teks. Ternyata dalam materi tersebut, misalnya Bu Tresna atau Bu Melda sudah memberikan tes minat bakat kepada murid. Contoh pertanyaan misalnya gini, dalam cara belajar Anda yang paling Anda tertarik adalah, atau bagaimana cara Anda belajar? Misalnya pilihan pertama membaca buku, pilihan kedua mendengarkan penjelasan guru, pilihan ketiga langsung praktek. Berarti ada 3 gaya belajarnya. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Maka gimana caranya melakukan diferensi konten? Misalnya Bu Tresna, oke anak-anak kita akan mempelajari prosedur teks. Silahkan kalau yang visual saya sudah siapkan gambar-gambar. Silahkan Anda memberikan atau menjelaskan tentang prosedur teks berdasarkan gambar tersebut. Kalau audio gimana? Bu Tresna menyiapkan video dari YouTube tentang penjelasan prosedur teks. Kalau kinestetik gimana? Bu Tresna bisa menyiapkan pos 1, pos 2, pos 3. Misalnya pos 1 penjelasan tentang apa itu prosedur teks. Pos kedua anak bisa berjalan, namanya kinestetik kan nggak bisa diam Bapak Ibu, dia harus jalan-jalan. Di pos kedua misalnya ciri-ciri prosedur teks. Kemudian pos ketiga bagaimana prosedur teks yang benar dan yang salah seperti apa, seperti itu. Jadi ada diferensiasi proses. Kemudian yang ketiga diferensiasi pembelajaran yaitu dalam hal produk atau hasil belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kunci dari diferensiasi produk itu bukan produknya yang kita nilai, tetapi rubrik yang telah kita sediakan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan misalnya mata pelajaran PPKN membicarakan tentang fungsi legislatif, fungsi eksekutif, maka Bapak Ibu misalnya dalam hal ini Bu Audi memberikan apa? Konten. Dalam hal produk, misalnya Bu Audi apa? Kalau legislatif, silakan Anda menjelaskan tentang legislatif dan eksekutif. Boleh dalam bentuk infografis, dalam bentuk video, dalam bentuk sosial drama, itu produknya Bu Audi. Tapi Bu Audi nggak boleh nilai, oh drama harus lebih gede nilainya karena modalnya lebih banyak, nggak boleh begitu. Tapi yang dinilai adalah berdasarkan rubrik penilaian yang sudah Ibu buat bersama murid. Jadi pada kurikulum Merdeka, rubrik penilaian diharapkan bekerja sama dengan murid sehingga murid tahu apa yang akan dinilai oleh guru saya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru sebagai fasilitator memberikan pengalaman belajar kepada murid. Kalau kita ingat teori tabula rasa atau behavioristik, bahwa kita menganggap bahwa murid itu seperti gelas kosong, nggak ada isinya, kita sebagai guru nuangin materi saja. Kalau sekarang eranya tidak seperti itu. Kalau dulu teacher center learning berpusat pada guru, guru sebagai pusat informasi. Kalau sekarang guru hanya sebagai fasilitator, menstimulus anak-anak untuk supaya apa? Supaya dia mau belajar. Kita berikan layanan yang terbaik berpihak kepada murid seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dari psikiater dari Amerika Serikat. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol, ini tentang ilusi. Ternyata apa yang kita lakukan mungkin kurang tepat atau hanya sebuah ilusi. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada hakikatnya murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Contoh, ada anak terlambat, oke silakan kamu lari sebanyak 10 kali. Pertanyaannya, apakah murid itu nurut dengan kita atau kita yang berkuasa atau memang muridnya memang bersedia untuk lari Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Yang ketiga kan, murid memang mau lari, memang dirinya sendiri yang mau. Memang murid itu merelakan dirinya untuk dihukum. Jadi bukan kita karena kita yang nyuruh, tapi memang murid itu yang berkehendak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dengan bujukan, ya, itu hanya jangka pendek Bapak Ibu. Jadi kalau ada murid kena masalah, kita bujuk, jangan melakukan itu ya nak. Ternyata itu hanya sebuah ilusi bila itu tidak terjadi karena keinginan murid itu sendiri.
Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin saya atau kita sekalian sering melakukan ini kepada Bapak Ibu guru. Contohnya gini. Nah, besok tolong bantu ibu ya. Kamu jangan sampai mengecewakan saya. Kok kamu begitu ribut di kelas? Saya kecewa sama kamu. Nah, murid itu Bapak Ibu sehingga punya perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini akan membentuk karakter identitas gagal. Nanti akan kita jelaskan identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu karena kita merasa lebih tua, kita sebagai seorang guru, kita memaksa murid untuk melakukan yang mungkin murid itu nggak suka kita melakukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya murid tersebut justru benci kepada kita dalam jangka yang berkepanjangan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bukunya Stephen Covey, Principle Center Leadership tahun 91, beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya Stephen Covey ini memotivasi kepada kita sekalian, sebagai seorang pendidik, PR kita, tugas utama kita adalah bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari setiap murid. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini merupakan perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Padahal sesungguhnya realitanya kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sejatinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau kita di bangku kuliah dulu pernah pelajaran filsafat, itu seorang yang tunanetra ketika dia diminta mendeskripsikan hewan gajah tergantung apa yang dia pegang. Kalau dia pegang bagian telinganya, dia akan mengatakan gajah itu gepeng lebar. Tapi kalau dia tunanetra yang kedua diberikan kesempatan memegang gajah bagian belalainya, maka dia akan mengatakan gajah itu tajam, runcing, keras. Nah, begitulah kurang lebih Bapak Ibu, kita harus menghargai perbedaan pandangan setiap kita. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita melihat murid melakukan kesalahan, langsung kita stempel, oh anak ini buruk, oh anak ini kamu mau jadi apa nak, kalau kamu begini masa depan kamu suram. Nah, kita langsung stempel, mental blocking. Nah, padahal sesungguhnya semua perilaku memiliki tujuan. Nanti Pak Soheri dekat saya akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Murid melakukan itu alasannya apa? Ternyata ada Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Justru orang itulah yang merelakan, membiarkan dirinya dikontrol, dikelola oleh kita. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, makna disiplin ya menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya merdeka, self discipline. Self discipline itu bukan karena ada keadaan yang menekan dirinya sehingga dia melakukan itu, tetapi bagaimana dia menghargai nilai-nilai keyakinan atau kebajikan yang dia yakini. Menurut Diana menyatakan disiplin itu maknanya adalah berasal dari kata disciple atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu alasan atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut teorinya Socrates dan Plato, ini tokoh filsuf dari Yunani, beliau mengatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tetap capai tujuan mulia yang diinginkan.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, disiplin itu bukan berarti kita membiarkan murid merdeka sebebas-bebasnya. Terserah kamu melakukan apapun, yang penting kamu meyakini nilai itu. Bukan itu Bapak Ibu. Maksudnya adalah kita sebagai guru memfasilitasi murid supaya murid-murid ini terbangun motivasi intrinsiknya dalam melakukan kedisiplinan untuk menghargai nilai keyakinan yang dia percayai. Oke, selanjutnya tujuannya adalah lalu nilai-nilai yang bagaimana? Kan tujuan disiplin positif ini kan menanamkan motivasi intrinsik dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah nilai dari barat kita ambil hedonis, kemudian sekuler? Apakah itu nilai-nilainya? Bukan Bapak Ibu, tetapi nilai-nilai yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu bentuk kontrol diri. Dalam hal ini ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga 9 pilar karakter. Nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada murid, sehingga murid pada akhirnya dia mempercayai nilai ini. Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebidanan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian 9 pilar karakter, ada hormat dan santun. Ternyata ada hormat dan santun ini. Kemudian dermawan, suka menolong, percaya diri. Nah, bagaimana murid-murid kita disiasati, dikondisikan, kita di sekolah harus sama-sama membangun budaya positif. Gak bisa cuma satu orang guru, atau kita mengandalkan guru BK, atau mengandalkan kesiswaan, tidak bisa. Tapi setiap kita sebagai Bapak Ibu guru memiliki tujuan utama yang mulia, yaitu memfasilitasi, mengayomi, mengarahkan, mempertebal kodrat alam dan kodrat zaman murid sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, materi kedua yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita sebagai seorang manusia paling tidak ada 3 hal kenapa kita melakukan hal itu. Paling tidak ada 3 motivasinya. Yang pertama, tingkatan paling rendah itu menghindari dari hukuman. Contoh, kenapa kita datang ke SMA 45 kurang dari pukul 6.30? Karena kenapa kira-kira Pak Makmur? Kenapa kita harus datang ke 45 kurang dari 6.30? Kenapa Pak? Satu disiplin. Satu disiplin. Yang kedua karena takut dipotong gajinya. Berarti kan secara naluriah, secara natural kita mungkin disiplin waktu kurang dari 6.30 datang ke 45. Karena apa Bapak Ibu? Karena takut dipotong gaji. Nah, ini ternyata motivasi yang paling rendah. Bukan salah Bapak Ibu, ini kan proses. Namanya seorang itu kan proses. Kadang-kadang kalau ada anak kecil usia 2 tahun, 4 tahun, dia nggak apa-apa, kita berikan takut-takutin nggak masalah. Tapi makin dia dewasa, diberikan penjelasan. Nah, kenapa kamu harus melakukan itu? Jadi alasannya yang harus kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan usianya. Kalau anak SMA, Bapak Ibu, saya jamin, saya pastikan anak SMA udah nggak bisa dilarang. Anak SMA, anak kuliah, saya yakin itu nggak bisa dilarang. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah bisa berpikir. Tapi kalau anak-anak SMA diajak debat, diajak diskusi, kenapa kamu harus melakukan itu? Misalnya BK mengajak diskusi, silakan kamu diskusi dengan ibu. Misalnya ada anak bertanya, misalnya pernah ada anak bertanya, Pak, apa hubungannya rambut gondrong dengan kecerdasan otak Pak? Kalau saya rambut gondrong, emang saya jadi bodoh Pak? Kalau saya rambutnya nggak gondrong, emang saya jadi pintar? Itu pernah ada anak begitu. Tapi kita ajak adu argumentasi, loh ini alasannya. Nah, anak SMA tuh karakteristiknya begitu Bapak Ibu. Jadi dia mau dilayani untuk berdebat. Saya yakin ketika dia puas berdebat, dia akan menjalani itu sesuai dengan keyakinannya dia sendiri. Kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya, karena ingin dapat penghargaan. Misalnya kita ada suatu acara, misalnya contoh SMA 45 mengadakan acara untuk anak-anak murid pada hari Minggu besok. Siapa yang hadir kurang dari jam 4 akan dibagikan iPhone 14 secara gratis. Wah, saya yakin itu jangankan jam 4, nginep dia Bapak Ibu. Masih nginep kan? Karena ingin dapat penghargaan. Itu natural, itu manusiawi, itu alamiah. Tetapi yang paling baik dan paling tinggi
adalah motivasi menghargai diri sendiri. Loh, apa logikanya? Apa landasannya? Menghargai diri sendiri sesuai logik, sesuai manusia alamiah sadar. Contoh Bapak Ibu, anak-anak murid kita, coba kalau kita perhatikan, ya, itu kalau dia bawa makanan plastik, kita duduk di apa? Jangankan kita duduk di depan, kita pura-pura dari kejauhan. Itu anak-anak itu bawa plastiknya nggak pede, Bapak Ibu. Sebetulnya tuh udah ada tuh sekian persen tuh dia udah ada motivasi itu sudah ada sebetulnya. Dia udah agak nggak pede. Nah begitu kita diri begitu, dia akan mengkonfirmasi, ini Pak Andre akan melarang apa enggak? Oh kayaknya kalau guru ini nggak melarang. Oh kalau ini melarang nih. Oh kalau ini kaku nih. Oleh karena itu penanaman motivasi intrinsik tidak bisa dilakukan hanya oleh 1-2 guru saja, tetapi harus dikoordinasikan, dikomunikasikan oleh semua aktivitas akademik yang ada di SMA Negeri 45 Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut, yaitu saya akan menginformasikan kepada kita sekalian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi saya fokus hanya kepada hukuman dan konsekuensi. Restitusi nanti akan disampaikan, dijabarkan lebih detail oleh rekan kami yaitu Pak Soheli. Yang pertama, hukuman pada intinya yaitu biasanya tidak terencana. Kemudian hukuman bersifat satu arah dan bersifat fisik atau psikis. Sifatnya dadakan. Saya masuk kelas, ada murid terlambat. Kamu tidak boleh masuk kelas saya, silakan keluar. Padahal nggak ada tertulis peraturan begitu, dia dadakan sendiri, mengidekan sendiri. Terus apa lagi misalnya hukuman Bapak Ibu? Misalnya dia bersifat fisik. Oke, karena kamu terlambat, silakan kamu jalan jongkok dari sini sampai ujung. Itu hukuman. Sifatnya fisik terarah. Tidak ada konfirmasi dari murid itu apakah murid itu sakit apa enggak, mau apa enggak, kayak gitu. Nah sementara konsekuensi Bapak Ibu biasanya sudah dipahami oleh murid. Kemudian guru memiliki data, punya jurnal, ada kesepakatan kelas, ada kontrak belajar di awal. Kalau terlambat nilai kurang 5, kalau terlambat istirahat dan sebagainya. Anak sudah tahu. Guru punya data biasanya. Oh si Evander terlambat 3 kali maka hukumannya ini, misalnya contoh kayak gitu. Sudah ada dan Evander sudah tahu konsekuensinya kalau dia terlambat, saya harus keluar. Karena sudah tertulis itu konsekuensi Bapak. Nah kalau restitusi, definisi singkatnya yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya yakin ini semua sudah dilakukan restitusi. Cuma mungkin kita lebih sering ke hukuman sama konsekuensinya aja, restitusinya jadi belum. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini perbedaannya hukuman konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi harus terjadi. Korban mendapatkan keadilan, sementara konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Ini ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena ada murid yang gak takut, dibilangin angel. Udah kita kerasin, gak ngerti juga, kita bentak gak ngerti. Karena emang gak takut. Sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari Bapak Ibu guru. Dari wali kelas dilakukan terus-menerus, dimonitoring, dilihat lagi jurnalnya, dilihat lagi apakah KPD-nya, dilihat terus. Karena konsekuensinya kalau dia melampaui maka akan kena ini. Kalau dia melakukan ini 3 kali maka akan kena hukuman ini. Nah, konsekuensinya ini seperti itu. Selanjutnya lagi murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan, menghormati bukan menjiwai Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, dampak hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, anak disuruh berdiri karena tidak mengerjakan PR, dibuat tegang, dibuat takut, itu kan hukuman. Seperti itu. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri time out atau penanganan detention. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi kalau hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Oke. Nah sekarang kita sama-sama menjawab kuis pertanyaan ini, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya.
siap-siap, nanti saya minta untuk menjawab dan memberikan alasannya. Nah, silakan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Silakan, siapa yang mau jawab? Udah sambil udah. Silakan tugasnya. Terima kasih Pak Andre atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya jawabannya adalah konsekuensi. Ya. Kenapa konsekuensi? Karena dari dia membersihkan tumpahan air di meja tuliskan karena tersenggol pada saat belajar, itu kan tidak terjadi, tidak sengaja gitu ya Pak ya, dan dari dia mau air itu tumpah di meja dia gitu. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan tumpahan air. Oke, kita cek ya jawaban Mem Tresna. Kita cek. Jawabannya adalah konsekuensi. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Murid kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, siapa yang mau jawab? Salah nggak apa-apa Bapak Ibu, ini lagi belajar. Gimana Ibu? Siapa yang mau jawab Bu? Bu Adi mencoba. Menurut saya konsekuensi juga karena dia kehilangan 10 menit itu karena dia terlambat, jadi itu konsekuensi dia untuk jadi dia kehilangan kesempatan buat istirahat yang barengan. Oke, kita cek ya jawaban Ibu Audi itu konsekuensi. Jeng. Dia beri tepuk tangan buat konsekuensi. Jadi alasannya Bapak Ibu kenapa? Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya, makasih Mbak Udi. Kata kuncinya itu kan tadi dia kehilangan waktu 10 menit karena terlambat. Gitu. Nah pasti itu udah dibuat konsekuensi itu oleh guru yang bersangkutan. Sehingga risikonya apa yang terjadi? Ya dia harus menambah jam pelajaran selama 10 menit. Nggak jadi 1 jam kan nambah pelajarannya, tetap 10 menit. Ya pertanyaan ketiga. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Pak Mahfud, silakan. Ya, terima kasih. Saya menjawab adalah konsekuensi. Alasannya karena anak itu lambat karena dia akibat dari kelalaian sendiri. Maka dia dihukum untuk mengelilingi lapangan basket. Ya, Terima kasih. kita cek jawaban Pak Mahfud. Hukuman yang tadi, konsekuensi tadi ya Pak? Ya, konsekuensi sama. Coba kita utang buat Pak Mahfud. Oke, Bapak Ibu, itu merupakan kuis kita pada pagi hari ini. Sekarang untuk mempercepat waktu kita, yaitu yang terakhir, materi terakhir yaitu keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas, ini materi terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh Pak Soheri. Jadi Bapak Ibu, untuk kita membentuk restitusi, membangkitkan motivasi intrinsik dari peserta didik, kiranya wali kelas dan guru mapel, guru BK, ya, guru olahraga, seperti itu membuat keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita lihat apa ini Bapak Ibu? Nah ini caranya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif
Jadi kalimatnya nggak boleh negatif. Contohnya tanggung jawab, disiplin, menghargai teman, empati, seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh dokumentasi saya dalam aksi nyata Bapak Ibu. Yang pertama nih, dengan murid atas nama Enzo, penerapan segitiga restitusi menangani masalah dengan cara kita menggali alasannya kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, ini kita lakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas perwalian saya di 1243. Ada 5-6 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya ini dokumentasi saya dengan ibu-ibu BK ya, tentang bagaimana kita membentuk budaya disiplin positif dan cara menangani masalah, dan videonya kita sampaikan di channel YouTube di Julian Resitus. Nanti bisa kita share linknya ke grup di SMA Negeri 45 Jakarta. Dan terakhir, ini merupakan dokumentasi saya dalam aksi nyata pembelajaran berpihak pada murid. Kita di sini dalam bentuknya adalah letter U atau melingkar. Kemudian di sini juga kita dalam bentuk menggunakan metode tutor sebaya. Di sini menggunakan metode gambar berbicara. Jadi mereka presentasi dari pos 1 ke pos 2 menjelaskan. Ini di kelas 12 IPS 2 seperti itu. Dan ini di kelas 10G ya, anak-anak ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup langsung Pak. Tutup langsung. Pertanyaan 1-2 kali ini kita ini. Bapak Ibu silakan 1-2 pertanyaan boleh. Satu pertanyaan boleh, silakan Pak Haji Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Andre. Tadi kita semua sudah melihat perbedaan antara hukuman sama konsekuensinya, yaitu situ sudah terlihat. Cuman saya mau bertanya yang istilahnya yang keadaan sekarang nih, ya kan? Kita sudah tahu lah yang berita-berita yang viral itu ya, karena guru memberi hukuman berupa apa gitu ya. Pertanyaannya begini ya, apakah guru selaku pendidik itu diperbolehkan tuh, ya kan, memberi hukuman? Atau kalau nanti kalau ada yang baik di kelas yang duduknya foto apa itu baik, bolehkah kita memberi? Bukan, justru yang baik itu kita kasih pujian dan bahagia. Maksudnya ini pertanyaannya, apakah diperbolehkan guru kalau terhadap yang negatif kita beri hukuman, ya kan? Kalau yang pintar atau gimana, bolehkah kita memberi pujian gitu? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Jumadi atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apakah guru boleh menghukum murid yang salah, memberikan hukuman, dan memberikan penghargaan kepada murid yang pandai? Ya, pertanyaan itu Bapak Ibu, kalau kita coba balikan lagi ke diri kita sendiri, bahwa kata hukuman itu sudah negatif atau positif Bapak Ibu? Hukuman negatif. Sudah negatif ya misalnya. Artinya dari katanya saja sudah negatif. Terus kita ganti dengan apa? Dengan ganti pendisiplinan. Katanya gitu Pak Jumadi. Jadi digunakan dengan kata pendisiplinan. Sehingga murid kita gali, kita dorong, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah pasti nanti karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah itu akan disampaikan oleh Pak Soheri. Ada kebutuhan apa sih, manusia itu punya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah murid yang pintar boleh diberikan penghargaan? Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi Pak Jo, jangan keseringan. Karena murid yang selalu diberikan penghargaan, dia akan mati rasa dengan aktivitas yang dia lakukan, karena fokusnya udah beda. Gitu loh. Boleh kita berikan, karena kamu dapat nilai saya 100, saya kasih kamu coklat Silver Queen
1 kali masih oke lah. Dia fokus ke 100-nya. Karena udah tahu silver queen-nya, dia akan fokus ke silver queen-nya sehingga dia akan mati rasa terhadap daya juang dia mendapatkan sesuatu. Artinya penghargaan itu adalah jangka pendek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Oke, baik. Kita langsung tutup aja, Bang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah mau menyempatkan untuk hadir di sini dan meluangkan waktu untuk kegiatan saya. Nanti ada 3 materi yang akan disampaikan, tapi supaya refresh, kita sedikit ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh nggak nih? Boleh. Oke. Boleh mungkin berdiri? Oke. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk Bapak. Baik, instruksinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat saya sampaikan, tepuk tangan 1 kali berarti. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Sudah jelas instruksinya? Tengah mulai ya? Tapi berkonsentrasi. Oke, baik. Kita mulai ya. 1 kali. Tepuk 3 kali. Nah, masih. Oke, cukup. Segera terima kasih. Itu pasti mengharapkan di sekolah kita itu budaya yang positif. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau misalkan di sekolah itu sudah tertanam budaya positif, maka siswa, guru, dan warga sekolah akan merasa nyaman di sekolah. Kalau sudah nyaman, saya yakin semua aktivitas bisa dilakukan dengan maksimal. Contoh murid, pada saat dia ke sekolah, dia datang dengan semangat karena nyaman di sekolah, akhirnya bisa belajar dengan maksimal. Dan tentunya dengan budaya positif itu akan memudahkan tujuan untuk mencapai dari tujuan pendidikan. Ya. Nah, untuk budaya positif ini ada yang harus kita lakukan, yaitu ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini ada yang harus kita lakukan, yaitu sebagai guru bagaimana bisa memahami atau bahkan memenuhi kebutuhan dasar dari murid. Jadi tidak heran kalau misalkan di sekolah itu ada murid yang bandel, yang mungkin agak sedikit sering melanggar peraturan, ada murid yang sering terlambat, ada murid yang sering bolos, ada murid yang tidur pada saat belajar, itu artinya ada kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai guru harus bisa memahami dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan dasar dari murid tersebut. Baik, untuk kebutuhan dasar murid ini ada 5. Jadi ternyata setiap orang itu punya 3 kebutuhan dasar. Ini tanpa mengenal siapapun pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Baik, kita lanjut. Nah, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini dikenal dengan survival, artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ini berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, kemudian juga rasa nyaman, rasa aman. Ya, artinya bagaimana siswa bisa belajar dengan baik kalau misalkan kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Contoh,
Mungkin di sekitar 45 atau di sekolah 45 itu ada beberapa murid yang kalau kita lihat dari segi ekonominya mungkin agak sedikit di bawah ya. Nah, bagaimana siswa itu bisa belajar dengan baik kalau misalkan kondisi perutnya lapar? Bagaimana siswa itu bisa belajar dengan baik kalau kondisi rumahnya tidak nyaman? Ya. Bagaimana siswa itu belajar dengan baik kalau di rumah itu keluarganya tidak mendukung, mungkin sering berantem dan sebagainya. Nah, sehingga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga murid tidak heran kalau di sekolah itu akan melakukan hal-hal yang kurang baik karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain atau orang lain yang tercinta seperti keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana tergabung. Jadi ternyata kita siswa dan semua orang itu ada kebutuhan yang ingin kita itu diterima oleh kelompok kita, oleh keluarga kita, oleh teman kita, termasuk juga siswa. Nah, kita sebagai guru ini mempunyai tugas bagaimana kita bisa merangkul semua siswa tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal kekurangan, dan tanpa memilih dari latar belakang yang seperti apa. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Bagaimana bisa menerima siswa tanpa syarat. Oke, yang ketiga, penguasaan. Ini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui keterampilannya. Didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin di kita itu banyak siswa yang sebetulnya punya potensi, punya sesuatu yang tidak terlihat, punya prestasi yang mungkin tidak nampak. Nah, kita sebagai guru ini mempunyai tugas bagaimana kebutuhan atau keterampilan siswa itu diberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Ya, Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, sedikit contoh. Ini anak saya sendiri. Anak saya itu di SD 3. Di SD 43 itu prestasi kurang bagus dan tidak terlihat sama sekali. Pas kemarin pindah karena lokasinya jauh, pindah ke SD IT. Pada saat pindah ke sana ternyata baru 1 hari masuk sudah dijadikan imam sholat duha, sudah diminta untuk jadi komat atau muazin. Nah, pada saat di SMA di SD itu tidak terlihat sama sekali. Jadi kemampuan itu tidak terlihat karena guru tidak memberikan kebebasan untuk menggali atau mengeksplor kemampuan yang dimiliki oleh anak. Oke, berikutnya kesenangan. Ya, ini jujur kita itu butuh yang namanya kesenangan, termasuk juga murid. Bisa kita bayangkan kalau misalkan murid pada saat belajar diawali dengan rasa takut, kira-kira gimana Bapak Ibu? Mencekam, tegang ya. Kira-kira proses belajarnya gimana tuh? Terganggu ya, tertekan, bahkan mungkin nggak masuk karena ada guru ini, saya kayaknya lebih enak nggak masuk ya. Itu banyak terjadi saya. Di hari tertentu banyak yang nggak masuk. Saya coba cari informasi, kenapa? Alasannya hampir sama. Oke ya. Nah, jadi kita sebagai guru juga coba berikan bagaimana supaya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. Ya. Saya yakin kalau misalkan
orang melakukan sesuatu itu dengan rasa senang, kira-kira gimana? Menyenangkan. Saya yakin semua kompetensinya akan dikeluarkan karena saya senang, gitu ya. Saya melakukan ini karena saya senang. Saya yakin kemampuan saya akan dikeluarkan semaksimal mungkin. Tapi kalau rasa takut, takut salah, takut dimarahi, akhirnya apa? Kemampuannya tidak keluar, kemampuannya tertahan. Ya, nah itu mungkin kebutuhan kesenangan yang harus kita coba pahami ya. Berikutnya kebebasan. Saya yakin tidak ada semua orang yang mau tertekan ya. Kita semua pengen hidup bebas. Kita juga pengen hidup tanpa dikendalikan oleh orang lain. Dan termasuk siswa ya atau murid. Di sini murid harus diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Memberikan kebebasan bukan berarti apa yang mereka mau, tetapi memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, menyerukan pendapat mereka dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal baru. Ya, jadi di sini kita sebagai guru ya coba memberikan kepercayaan kepada murid untuk melakukan pilihan dan bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang dipilih tersebut. Misalkan dalam mengerjakan tugas, mungkin kita lebih baik memberikan bagaimana tugas itu diselesaikan dengan kemampuan siswa, kemampuan murid. Tentunya murid boleh memilih dan tentunya pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Contoh kasus ya, mungkin nanti bisa dijawab. Di sini Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom sebelah kiri. Ini ada kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang sama penguasaan. Di sini Bimo menyampaikan bahwa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang terpenuhi? Kesenangan ya, oke. Kebutuhan yang terpenuhi adalah kesenangan. Oke. Saya tidak secanggih Pak Andre ya, ada jawabannya karena keburu malam Pak Andre. Oke, kesenangan ya, artinya murid merasa senang. Oke, berikutnya yang kedua. Kasusnya sama, Bimo juga, cuma Bimo menyampaikan bahwa aku hebat. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi? Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Ya Bu? Iya betul. Penguasaan karena dia bisa menguasai atau dia merasa hebat ya. Oke, betul ya. Oke. Berarti sudah paham ya. Saya yakin sebelumnya sudah paham kayaknya Pak. Oke, kita lanjut. Oke, materi yang kedua tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu posisi kontrol. Ini menurut dosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini mungkin kita evaluasi diri ya. Kita ini sebagai apa nih selama ini ya? Yang pertama posisi penghukum ya. Kita coba langsung. Oke. Posisi penghukum ini cirinya adalah
seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghaktik. Ya. Terus dampaknya kalau kita guru sebagai penghukum, ternyata dampaknya murid bisa menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau kita lihat mungkin ada siswa yang terlambat, tiba-tiba kita panggil, kita marahin dengan suara nada tinggi, melotot, menunjuk, dan bahkan memberikan tugas yang misalkan lari tanpa alasan jelas, berarti itu model posisi guru sebagai penghukum. Kira-kira baik atau tidak? Jelas tidak baiknya. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini cirinya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya, nggak marah-marah. Kalau tadi kan marah-marah, ini lembut. Terus pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, jadi posisi pembuat rasa bersalah ini dia nggak marah-marah ya. Mungkin anaknya dipanggil, disampaikan dengan ucapannya rendah datar, tapi di ucapannya itu yang bikin siswa itu merasa, oh iya, saya ternyata salah. Oh iya, ternyata saya sudah mengecewakan orang-orang lain. Ya, akhirnya siswa itu merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling gagal. Nah, ini ternyata dampaknya lebih mengerikan dibandingkan sebagai penghukum. Kenapa? Murid akan merasa bersalah atau dia memiliki identitas bahwa saya ini adalah orang gagal. Ini yang mengerikan. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini mengerikan lagi. Kalau hukuman mungkin emosi selesai. Tapi kalau yang merasa bersalah dia nggak marah, tapi emosinya itu tertahan. Secara psikologis kira-kira bagusan mana? Emosi itu tersampaikan apa ditahan kira-kira itu? Tersampaikan ya, terlampiaskan, tapi tentunya dengan hal yang positif. Ini lebih mengerikan lagi. Ya, jadi tenang, santai, tapi kalau siswanya saya gagal. Tapi kalau orang hukum paling-paling resikonya ban motor bocor, pentil diambil ya. Itu kalau anak STM biasa gitu ya. Dimarahin gurunya, besoknya sepeda motor gurunya pentilnya dicabut, itu nggak biasa. Oke, berikutnya kita lanjut. Posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan bisa aja berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya. Ya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha hal yang mungkin timbul. Murid hanya bertindak untuk guru tertentu, ya, dan tidak mau guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini mungkin sering saya lakukan juga ya. Jadi ini saya juga sering kalau misalkan keluarga saya ajak ngobrol ya sebagai teman, ternyata kurang baik juga.
Ya, kita dalam posisi menangani siswa sebagai teman itu ternyata kurang baik. Ada dampak negatifnya ternyata. Yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang. Akhirnya timbul faktor ketergantungan. Ya, jadi kalau suatu saat mungkin kita tidak bisa membantu murid tersebut, murid akan kecewa. Ya, kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ketergantungan ya, jadi apa-apa tenang aja, ada wali kelas, tenang aja, kalau ada masalah ada pak guru ini dan sebagainya. Itu ternyata kurang baik. Kemudian posisi pemantau. Nah ini biasanya pemantau ini suaranya datar, tidak emosi, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku posisi. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi, pemantau sendiri. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi posisi pemantau ini tidak marah, tapi dia pada saat menangani siswa itu berdasarkan data. Misalkan kamu sudah dalam 1 bulan ini sudah 3 kali terlambat. Kamu selama ini pada saat belajar tidak pernah dari kelas. Bapak punya catatan kamu kalau belajar suka tidur. Ya itu sistem atau posisi guru sebagai pemantau. Jadi semua data siswa itu ada di guru tersebut, ya. Dan itu juga sering saya lakukan. Jadi tahu siswa berapa hari dia masuk, ya, itu sebagai guru pemantau. Dan ternyata ini kurang baik juga. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Ya, oke, itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini posisi manajer, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, sehingga murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Dampak posisi manajer, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi posisi manajer ini, misalkan ada siswa terlambat, itu tidak dimarahi, tidak diinterogasi. Paling yang kita lakukan sebagai manajer itu akan menanya, namanya menstabilkan ya Pak Andrea. Kita menanyakan kenapa kamu terlambat, ya. Kemudian setelah itu kita coba mengidentifikasi kesalahannya apa, kenapa kamu terlambat. Nah setelah diidentifikasi kesalahannya, baru kita melakukan namanya keyakinan. Kira-kira kamu kalau misalkan supaya tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Kita menanyakan ke siswa, dan siswa diminta untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang mencari solusi, tapi siswa yang diminta mencari solusi. Bagaimana supaya kamu besok tidak terlambat? Nah ini siswa dituntut untuk mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah. Misalkan saya sering main handphone Pak sampai malam, jadi saya sering terlambat, sering bangunnya kesiangan. Nah kita tanyakan lagi, terus untuk kedepannya kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak terulang? Nah ini siswa juga masih diminta untuk mencari solusi. Ya, jadi di kegiatan posisi manajer ini kita lebih mengarahkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Dan setelah itu kita membuat suatu keyakinan bersama bagaimana kedepannya supaya tidak terulang kembali. Oke, kita lanjut.
Oke, dari 5 posisi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira yang paling cocok untuk penanganan siswa yang mana? Bapak Ibu? Manajer ya. Oke, sebagai manajer. Dari 4 tindakan ini ternyata masih ada dampak negatif. Kita lanjutkan. Ini yang tadi disampaikan tentang segitiga restitusi. Masih lama ya? Oke, jadi gini. Ini materi yang ketiga, yaitu segitiga restitusi. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen. Nah, mungkin apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi proses diskusi yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ini mungkin motivasi intrinsik ini perlu kita garis bawahi ya, sehingga penanaman nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang, akhirnya membentuk karakter positif. Kalau kita lihat dari posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kira-kira motivasinya intrinsik apa ekstrinsik, Bapak Ibu? Kalau kita lakukan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau sebagai teman, kira-kira anak itu melakukan hukuman itu faktornya intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik ya. Kalau manajer intrinsik ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Motivasi yang paling baik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Kalau yang sifatnya ekstrinsik itu sifatnya sementara ya. Artinya kalau ada sesuatu yang ditakuti dia melakukan. Kalau tidak ada ya tidak. Tapi kalau intrinsik ada apapun, tidak ada alasan apapun pasti akan melakukan. Saya masuk ke 45, saya wajib sebelum 6.30. Kenapa? Karena itu kewajiban saya. Karena saya mau sampai 45 itu saya mau belajar sungguh-sungguh. Itu namanya intrinsik. Tapi kalau misalkan saya takut ketemu Pak Dodo misalkan, saya takut ketemu Pak Andre. Nanti atau saya takut dengan ketemu saya karena takut dihukum. Nah itu berarti ekstrinsik. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata di tugas kita sebagai manajer pada saat penanganan siswa itu ada istilah segitiga restitusi. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan pada saat kita menangani kasus. Yang pertama adalah kestabilan identitas. Ya, jadi pada saat ada masalah kita tidak meramal, tapi kita menstabilkan dulu murid yang punya masalah itu. Kita stabilkan dulu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sepakati kesalahannya di mana. Ya, kita kasih kesadaran terhadap murid. Kira-kira kamu melakukan salah apa? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Kira-kira sesuai dengan peraturan atau ketentuan keyakinan siswa. Nah, setelah ditanya keyakinan, siswa diminta untuk mencari solusi, dan kita sebagai guru membantu untuk mencari solusi. Siswa dalam mencari solusi. Nah, berikutnya ini ada video. Kemarin sebetulnya saya ada sedikit buru-buru bikin videonya. Kalau Pak Andre sudah di-upload, saya masih konsepnya pun dadakan, bikin video pun dadakan, tapi ya alhamdulillah kemarin hasil
tanggapannya positif. Mungkin suaranya nggak maksimal ya. Ini contoh penanganan guru sebagai manajer dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu. Oke, ini ada sedikit kasus. Ini saya soalnya nggak terrecord karena PG nggak support ya. Jadi ini penanganan kasus. Anak ini punya masalah. Dia itu punya kemampuan pinter lah ya. Cuma di kelas itu suka dicontek atau diminta jawaban pada saat ulangan ataupun pada saat mengerjakan tugas. Itu suka diminta pekerjaannya dan ulangannya. Sehingga terjadilah anak ini marah, kesal. Akhirnya terucaplah kata-kata yang kasar, bahkan sampai mengebrak meja. Kemudian saya dapat informasi dari ketua kelas, akhirnya saya panggil. Nah, pada kegiatan ini adalah kegiatan restitusi. Pada saat awal saya sebagai guru meminta siswa murid ini untuk menyampaikan masalah yang dialami. Akhirnya siswa murid pun menyampaikan, ya seperti tadi yang dijelaskan. Di sini sebagai guru tidak langsung menjudge bahwa kami itu salah. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dulu kenapa, apa yang terjadi. Ya, setelah tahu masalahnya dia dicontek pekerjaannya, kita mengikuti dulu alur dari siswa itu. Artinya, oke, mungkin saya pun akan marah kalau pekerjaan saya dicontek, karena itu usaha saya tiba-tiba diminta dan itu diminta secara paksa, pasti kita marah, kita ikut dulu. Kemudian setelah itu kita tanyakan motivasinya apa, kok sampai semarah itu. Kita tahu dulu kenapa alasannya. Ternyata dia menyampaikan, saya sudah belajar sampai malam Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kok tiba-tiba pekerjaan saya diambil dicontek dengan mudahnya, bahkan memaksa saya. Ternyata itu motivasinya, sampai dia marah dan mengebrak meja. Nah, kita juga masih mengikuti, artinya ya secara manusiawi kita juga marah. Kita juga pasti akan melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Tetapi kita tanyakan, kira-kira dengan kamu marah, dengan kamu memaki, mengebrak meja, kira-kira apa yang keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas ya yang sudah terbentuk. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, ini karena berhubungan dengan saling menghormati siswa, ya siswa ini menjawab, ya yang saya langgar adalah menghormati teman Pak. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa anak ini sudah melanggar keyakinan atau keyakinan kelas, yaitu melanggar saling menghormati antar teman. Nah, di sini tidak sampai di situ, kita lakukan sedikit menanyakan. Nah, kira-kira dengan kamu melanggar keyakinan kelas tersebut, kira-kira itu hal yang positif atau tidak? Tidak Pak. Nah, setelah itu kita coba tanyakan kembali, kira-kira apa yang kamu lakukan kalau hal ini terjadi kembali? Kan ada kemungkinan bisa terjadi kembali. Nah, siswa ini diminta bagaimana solusi yang akan dia lakukan kalau hal itu terulang kembali. Di sini kita meminta siswa untuk mandiri, mencari solusi sendiri. Nah, kemarin dia menyampaikan, saya harus lebih bersabar Pak. Kalau hal yang terjadi, saya harus bersabar. Dan kalau hal ini terulang kembali, saya akan melaporkan ke wali kelas atau ke guru yang bidang studi. Nah, di sini kita sudah menentukan dan sudah mencari solusi, dan solusinya bukan guru yang mencari, tapi siswa. Nah, setelah ada keyakinan bahwa nanti kalau misalkan terjadi kembali, siswa ini punya keyakinan apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu baru kita kasih penguatan. Dan kita tentunya dengan hal tersebut kita sudah punya keyakinan bahwa kalau misalkan terjadi, ya apa yang akan dilakukan oleh murid tersebut. Nah, di sini
Artinya masalah atau solusi sudah ditemukan. Ya. Nah itu mungkin yang dimaksud dengan segitiga restitusi, dan kita sebagai guru yang bertugas sebagai manajer. Ya, jadi siswa untuk memberi solusi. Saya kira mungkin itu yang sudah saya sampaikan dari kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi guru dan segitiga restitusi. Masih ada waktu ya Pak Nur ya? Mungkin Bapak atau Ibu yang mau ditanyakan, kita sharing ya, bukan saya berarti di sini lebih paham, tapi kita sharing karena saya sendiri baru belajar. Silakan mungkin Bapak atau Ibu. Kita sharing bersama di sini, kebetulan ada PP juga. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin ya, saya lagi melintas di lapangan dipanggil Pak Andre, ada slot lampu kosong 1 katanya. Posisi saya sedang masih pakai sendal. Habis ini saya izin memakai sepatu, ya. Itu terus menyimak dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Heri tadi, ya memang benar adanya ya. Permasalahan-permasalahan itu memang selalu ada, muncul, lalu bermacam-macam juga. Ya betul, memang guru harus memahami. Jadi mungkin di modul berapa saya lupa itu ada yang disebut dengan mengambil keputusan cepat dan lambat, ya di situ. Tadi muncul ya kalau misalkan contoh ya, anak ini datang terlambat terus. Kalau kita mengambil keputusan cepat, itu berarti kan kamu salah, kamu terlambat, kan seperti itu. Tapi kalau kita menanganinya dengan mengambil keputusan yang lambat, kita dalami dulu, ya, kita tanya ke anaknya. Yang mana tahu dia datang terlambat itu, oh saya, atau dia kita konfirmasi kan, saya terlambat karena harus mengantar ibu saya ke rumah sakit atau menjaga ibu saya di rumah sakit sehingga saya harus terlambat datang ke sekolah. Nah kan berarti hal itu tidak menjadi hal yang salah ya. Kita bisa memahami permasalahan yang dihadapi. Gitu. Terus berikutnya juga betul bahwa solusinya itu kita kembalikan kepada anak. Ya, tadi kalau terjadi lagi akan melaporkan kepada wali kelas dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Tapi boleh juga nanti mungkin dari Bapak atau kita semua kalau ada hal seperti itu dikembalikan kepada anak, tapi boleh juga kita sedikit menggiring opini ke hal yang lebih baik barangkali. Bisa saja kondisi tadi ya itu dia justru bisa dijadikan sebagai tutor sebaya ya, apakah kerja kelompok, mengerjakan bareng-bareng. Nah, dia yang memahami yang justru mengimbaskan kepada teman-temannya. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih untuk penambahannya, ya sangat luar biasa baik. Terima kasih baik Pak. Mungkin yang lain silakan. Mungkin kita jadi pertanyaan ya, kita itu sebagai posisi guru sebagai apa ya? Okay. Ada yang tanyakan silakan. Yang dikatakan tadi sebagai manajer itu memang ada di BK memang begini ya. Jadi anaknya itu kita BK itu bukan memberikan nasihat dan sebagainya syarat, tetapi itu yang kalau nyaman nggak kalau menurut kamu begini ya, itu yang udah yang apa namanya urutan SOP penanganan masalah di BK ya bukunya ya. Jadi BK itu bukannya memberi nasihat atau menghukum, tetapi itu memberikan, tapi kita sifatnya BK itu mendengar, setelah mendengarkan ya belakang kamu selanjutnya apa, tapi mungkin ada yang seperti ini yang enak kan, kamu hobinya apa? Oh saya hobinya menggambar. Kalau kamu keselanjutnya tuangkan dalam bentuk gambar seperti itu, jadi supaya bisa dijelaskan solusi seperti itu. Jadi apa yang kita ada masalah, apa yang membuat kita senang itu lakukan untuk sementara supaya tidak terjadi hal yang negatif. Ada lagi?
Oke, jadi kalau saya simpulkan ternyata kegiatan restitusi itu sudah dilaksanakan itu sudah dilaksanakan. Dan gini, kalau menurut kita kayaknya BK itu dulu ya sesuatu yang pokoknya kasus gitu ya. Kalau ada kasus ke BK, kalau ada anak berantem ke BK. Itu image-nya dulu seperti itu. Polisi Pak, Ya, polisi sekolah. polisi sekolah. Nah, Kepada ternyata bukan seperti itu ya. BK itu bukan berarti ke BK itu yang anak bermasalah. iya. Anak yang prestasi pun kalau misalnya ya ke BK konsultasi ya. Artinya, anak yang pintar, anak yang rajin itu ke BK nggak masalah untuk konsultasi hal yang positif. Makanya di BK jangan dikatakan di BK ngapain anak-anak ngobrol-ngobrol aja, emang di BK itu ngobrol. Kita pendengar anak yang mau ngobrol. Oke, setuju ya. Iya, oke. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup. Ada lagi? Cukup Andre. Kita mau berdua Andre. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perkenaan dan kehadirannya pada ruangan yang sejuk ini. Kiranya kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa, ya, karena kita sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu diseminasi yang telah kami sampaikan dari saya Yuliandre, calon guru penggerak angkatan 9 SMK 4 Jakarta, Dan saya Heri, CGP Angkatan 9. Ini beda hasil, beda PP ya, tapi kita tetap kompak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum